Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat selalu ya Bu Sinta ya. Iya. Kita bertemu hari ini mau ngapain nih Bu Sinta nih kita nih? Saya mau melakukan coaching kepada Ibu Rina. Nah, saya juga harus ke Ibu Ayu dulu nih sebagai observer nih. Oke, sebagai supervisor ya Bu Iya, Sinta ya, Bu Sinta ya. Kayak berarti hari ini Bu Sinta mau melakukan coaching dengan siapa Bu? Dengan Ibu Rina. Oh, dengan Ibu Rina Iya. gitu. Terkait apa ya Bu Rina permasalahannya kalau Bu Sinta udah tahu belum? Tidak salah itu sarana prasarana, Bu Ayu. Oke, sarana dan prasarana. Berarti hari ini Bu Sinta kita akan melakukan supervisor ya Bu Sinta ya, terkait nanti apa saja yang akan dilakukan Bu Sinta sebagai coach ya Bu Sinta. Iya, betul. Nah, apa sih yang ingin Bu Sinta kembangkan, yang ingin saya bantu dikembangkan untuk diri Bu Sinta terkait coaching yang nanti akan dilakukan? Untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian rasa, Bu Ayu. Oke, mendengarkan aktif Iya, dan rasa yang ingin dikembangkan sama Bu Sinta ya. Iya. Oke. Dari kedua itu bagian mana yang ingin difokuskan sama Bu Sinta? Kayaknya lebih ke mendengarkan aktif deh, Bu Ayu. Oke, mendengarkan aktifnya ya. Oke. Nah, eh, ketika Bu Sinta nanti melakukan coaching, nanti saya juga akan melakukan lebih penilaian ya Bu Sinta ya, yaitu diantaranya apakah alur titak yang dibuat sama Bu Sinta itu sudah sesuai atau belum dan yang lainnya. Nah, bagaimana cara Bu Sinta untuk mengembangkan kemampuan mendengarkan aktifnya itu? Ya, siap, Bu Ayu. Bagaimana caranya Bu Sinta? Bagaimana caranya? Kan Bu Sinta ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif tuh tadi. Iya. Nah, cara Bu Sintanya nanti ketika mendengar aktifnya bagaimana ketika dalam coaching tadi? Iya, ya mungkin yang pertama itu hadir dulu ya, Bu Ayu ya. Mindfulness dulu. Oke. Ya, saya sendirinya. Baru saya bisa mendengarkan aktif terhadap coach saya. Oke, begitu. Nah, harapan apa yang Bu Sinta harapkan ketika melakukan observasi dengan saya hari ini? Yang diharap bisa meningkatkan kompetensi saya terhadap alur tirta, kemudian tujuannya itu mendengarkan aktif agar coach itu bisa mendapatkan solusinya. Oke, berarti harapannya itu ya Bu ya. Oke, berarti selamat melakukan kegiatan coaching nanti dengan Bu Rina ya Bu Sinta ya. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan apa yang diharapkan sama Bu Sinta dapat tercapai. Kayak sekian pertemuan kita hari ini. Bu Sinta nanti dilanjut lagi pasca supervisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sinta. Bagaimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik, tapi saya tuh bingung Bu. Bingung kenapa, Bu Rin? Jadi saya tuh kalau masuk kelas tuh Bu, mungkin sarana prasarannya kurang ya Bu ya. Jadi buku aja kurang, jadi apalagi yang lain. Jadi kayak contoh misalkan saya tuh padahal di kelas tuh udah diberi atau dikelompokkan ya Bu ya, menjadi beberapa kelompok, tapi tetap aja kurang Bu. Seperti itu Bu. Kurangnya itu dari sekolahan apa bagaimana itu, Bu Rin? Apakah ada guru lain selain Ibu Rina sehingga kurang bukunya? Iya, jadi tuh Bu, saya kan ngajar kelas 6 ya Bu ya. Jadi di situ tuh kan buku emang sudah ada di kelas ya Bu ya. Itu udah beberapa macam buku ya Bu, kayak tema, buku matematika dan lainnya. Jadi Kak, contohnya tema ya Bu. Tema itu kan emang setiap hari ada pelajarannya ya Bu. Jadi itu tuh bukunya ada 3 Bu. Padahal saya udah mengelompokkan anak itu menjadi 4 kelompok. Itu juga udah banyak Bu, banyak siswanya. Jadi kalau dipersempit lagi kelompoknya menjadi 3 itu malah nanti tidak kondusif anak belajarnya Bu.
antara buku yang dipunyai sekolah dengan siswa atau murid di kelas itu kira-kira perbedaannya itu berapa, Bu Rin? Jauh Bu, jadi kan di kelas saya ada 17 ya Bu ya Iya. siswanya, tapi bukunya tuh Bu ada 3 seperti itu Bu. Apakah Bu Rina sudah membicarakannya dengan petugas perpus atau dengan rekan lainnya? Sudah Bu, saya sudah tanya ke teman-teman, sudah tanya ke kepala sekolah. Jadi beliau bilangnya ya udah Bu, gunakan yang ada saja, katanya seperti itu Bu. Jadi untuk sementara Bu Rina, ketika Bu Rina itu kekurangan buku, menggunakan apa Bu Rina? Jadi gini Bu, alternatifnya ya Bu, kadang saya tuh menggunakan permainan apa atau anak membaca, cuma sekarang juga saya gini Bu, jadi kan ada anak yang punya HP ya Bu, jadi kebetulan di sekolah saya itu jarang ada anak yang punya HP. Jadi kalau yang punya suruh saya download Bu, atau saya bagikan linknya ya Bu, anak tuh buka download. Setelah itu kalau yang punya HP itu setiap hari itu dibawa HP-nya Bu, jadi kalau misalkan anak yang mempunyai HP lihatnya dari HP, kalau misalkan yang tidak punya HP itu lihatnya di buku paket. Awalnya Bu, saya tuh pengennya di Infocus Bu, jadi kan saya ada misalkan dari saya ya Bu, dari aplikasi dari saya share di Infocus, cuma Infocusnya juga nggak ada Bu. Jadi saya itu Bu, jadi menggunakan HP saja kayak gitu Bu. Jadi pada pembicaraan kali ini perlu saya garis bawahi bahwa Bu Rina itu terkendala di sarana prasarana ya Bu Iya Rina? Bu. Baik di buku atau elektronik lainnya ya Bu Iya, Rina ya. Bu. Nah sebelumnya apakah kepala sekolah sudah berkoordinasi dengan dinas ataupun dengan komite barangkali terkait dengan bantuan atau bagaimana Bu Rin? Iya Bu, sudah, tapi ngomongnya sabar aja kayak gitu Bu. Iya. Jadi untuk sementara itu Bu Rina menggunakan media apa untuk pembelajarannya Bu Rin? Jadi menggunakan medianya kayak tadi ya Bu, misalkan kalau pasti kan butuh buku paket ya Bu. Jadi saya itu suruh anak download dulu Bu di rumah, besoknya itu anak membawa HP-nya. Setelah itu kan ada media atau metode yang lain kayak permainan, jadi kadang saya menggunakan itu seperti itu Bu. Apakah dengan seperti itu proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik atau bagaimana Bu Rin? Alhamdulillah Bu, jadi mungkin kan saya baru mengetahui solusi anak membawa HP itu Bu, itu baru kemarin-kemarin. Jadi sebelumnya saya ya udah seadanya dulu Bu, seadanya dulu. Setelah itu ya udah seadanya anak membacakan dari buku paket. Setelah itu saya menggunakan metode atau media yang lain, itu mereka ternyata mungkin katanya baru Bu, baru menggunakan kayak permainan. Jadi mereka tuh lebih senang Bu seperti itu. Nah, dari kesulitan yang Bu Rina alami itu kira-kira berada di level atau skala berapa dari 1 sampai 10 Bu Rin? Mungkin itu yang saya alami level 5 Bu. Iya, karena ya saya juga merasakan ini kasihan anaknya juga. Betul seperti itu Bu. Kemudian yang ingin ditingkatkan untuk adanya perubahan, kira-kira Bu Rina mau di level berapa itu? Mungkin 8 dulu ya Bu, karena kan sarana prasarana itu membutuhkan waktu lama dan uang juga. Jadi mungkin ke 8 dulu Bu. Iya. Lalu usaha apa yang dilakukan untuk perubahan tersebut Ibu Rina? Mungkin saya sudah membicarakan dengan kepala sekolah ya Bu ya, untuk mengatasi sarana prasarana yang kurang. Tapi kalau misalkan yang contoh buku itu kurang bukunya, itu saya mengambil langkah yang tadi ya Bu, anak download dulu yang punya HP, download materinya dulu, terus besoknya dibawa HP-nya, nanti anak bisa melihat atau membaca dari HP tersebut Bu. Kemudian selain itu strategi apa yang Ibu Rina akan terapkan dan kembangkan itu? Setelah dari HP ya Bu, jadi anak setelah itu saya akan menggunakan metode yang lain ya Bu, kayak contohnya menggunakan alat peraga, terus juga menggunakan atau metode permainan, itu seperti itu.
Kemudian kira-kira nih rencananya saat ini untuk direalisasikan kapan Bu Rina? Mungkin sekarang saya itu dulu Bu, ngomong ke anak dulu ya. Iya. Jadi silakan di rumah yang punya HP itu silakan download dulu. Besok yang sudah download di bawah HP-nya mungkin mulai besok Bu saya terapkan yang buku paket itu ya Bu dari HP seperti itu. Mungkin lebih baik secepatnya ya Bu Iya, Rina ya. Bu. Lalu Bu Rina itu membutuhkan support atau bantuan dengan siapa? Ya pasti Bu dengan rekan sejawat ya Bu. Iya. Kepala sekolah juga itu yang wajibnya. Iya. Jadi saya membutuhkan semua warga sekolah, komite juga Bu. Oh, iya, termasuk Seperti komite itu. juga Iya. ya Bu Rina. Dari percakapan kali ini apa saja yang sudah Ibu Rina dapatkan? Alhamdulillah Bu, saya jadi apa ya? Jadi lebih nggak galau lagi Bu, nggak pusing lagi karena kan sarana prasarana kurang ya Bu ya. Iya. Jadi saya jadi berarti cara saya ini benar mungkin ya Bu ya, dengan berbicara atau coaching dengan Ibu. Oh berarti saya tuh menemukan cara walaupun sarana dan prasarananya kurang ya Bu, seperti itu Bu. Wah hebat ya Bu Rina ya, tetap semangat selalu. Semoga rencana Ibu Rina atau rencana sekolah berjalan dengan baik agar siswa juga lebih nyaman, lebih menyenangkan dalam proses pembelajarannya. Alhamdulillah kalau sudah begitu Bu Rina sudah ada gambaran. Saya menunggu kabar selanjutnya dari Ibu Rina. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya coachingkan ya Bu Rina ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Alhamdulillah. Tadi saya lihat Bu Sinta sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu sama Iya. Bu Rina ya. Betul. Oke, nah menurut Bu Sinta nih bagaimana Bu Sinta menilai kompetensi yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta sendiri terkait kegiatan coaching tadi? Ya, menurut saya itu kompetensi yang dinilai itu saya dapat meningkatkan tujuan dari coaching itu sendiri, yaitu mendengarkan aktif diantaranya. Soalnya saya pribadi itu hampir kurang mindfulness sih ya Bu Ayu. Jadi ketika tadi saya coaching dengan Ibu Rina itu, alhamdulillah saya sudah mendengarkan aktif apa permasalahannya, dan Bu Rina kita juga sepakat sudah mencari solusinya bareng-bareng. Alhamdulillah. Berarti nah apa yang membuat Bu Sinta menilai bahwa Bu Sinta sudah mendengarkan aktif dan fokus kepada Bu Rina tadi? Ketika coach itu ini ya Bu menjelaskan, kemudian ketika saya refleksi juga sudah menemukan jawabannya atau solusinya. Oh, sudah sampai menemukan solusinya. Nah, Bu Sinta, bolehkah saya memberikan hasil pengamatan saya tadi terkait kegiatan coaching Bu Sinta dengan Bu Rina? Ya, tentu boleh Bu. Nah, tadi yang saya lihat tuh ya Bu Sinta sudah bagus dalam kegiatan coachingnya, sudah mendengarkan aktif, sudah memberikan semangat kepada Bu Rina, sudah ikut merasakan ya bagaimana kesulitan coaching terkait sarana dan prasarana. Pokoknya kegiatan yang dilakukan sama Bu Sinta terkait coaching itu sudah bagus. Ya, terima kasih. Nah, menurut Bu Sinta bagaimana nih pendapat Bu Sinta terkait tadi tuh pendapat saya? Alhamdulillah pendapat yang Ibu berikan itu membuat saya cukup tergambarkan ya Bu ya. Jadi ketika saya coaching dengan coach saya itu ada gambaran dan tujuannya tercapai. Oh, tujuan tercapai. Kayak berarti ada tujuan yang ingin dicapai sama Bu Sinta ya Bu Iya, ya. Nah, berarti untuk misalkan kegiatan berikutnya, coaching berikutnya apa yang ingin lebih ditingkatkan sama Bu Sintanya? Mungkin kan baru ada 3 ya Bu ya. Iya. Mungkin baru 1 kemungkinan yang mungkin pertanyaan yang berbobot. Ya rasa dengan rasa. Oke. Berarti ada 3 tadi, yang 1 sudah terlaksana ya Bu ya, ada 2 lagi yang ingin ditingkatkan. Nah, terkait peningkatan itu apa yang dibutuhkan sama Bu Sinta untuk melakukan peningkatan kompetensi lagi? Mungkin saya harus terbiasa
coaching atau kolaborasi dengan rekan kerja, sehingga dari hal-hal yang biasa itu secara tidak langsung akan meningkatkan coaching saya, Bu. Oke, untuk meningkatkan coaching Bu Sinta Iya. sendiri ya. Nah, siapa yang diminta sama Bu Sinta untuk melakukan kegiatan supervisor nanti gitu, untuk melihat proses coachingnya nanti? Ya, mungkin yang kurikulum, Mm-mm. atau bisa jadi kepala sekolah, Oke. atau bisa jadi juga rekan Kan sejawat sejawat. saya. Oke, berarti ada orang-orang yang memang dipercayai sama Bu Sinta untuk melakukan kegiatan supervisor terkait coaching yang akan nanti Bu Sinta lakukan ya. Betul. Oke, tadi yang sudah kita lakukan itu sudah bagus, Bu Sinta, coachingnya sudah bagus. Nah, apa yang Bu Sinta rasakan ketika melakukan kita nih kegiatan pasca supervisinya? Yang saya rasakan itu cukup lega, Bu. Nah, Jadi saya ada gambaran, kemudian saya juga bisa bermanfaat untuk teman saya atau rekan saya, begitu. apa yang Bu Sinta dapetin nih? Hmm. Barangkali dapat apa gitu dari sesi kita diskusi hari ini? Iya, yang saya dapatkan mungkin pengalaman ya, Bu ya, atau pembelajaran juga, ya bisa meningkatkan pribadi saya. Gitu. Oh, alhamdulillah, berarti kalau memang kegiatan sesi diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi Bu Sinta, saya ucapkan alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kedepannya Bu Sinta menjadi lebih baik dalam kegiatan coachingnya. Saya cukupkan ya Bu Sinta ya kegiatan pasca supervisi kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu di perjumpaan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.